Selamat pagi menjelang siang. Jadi ini acara camp Komsel Area Bin. Ada yang dari Ciledug. Kalau komandan dari mana nih? Oh, Jombang. Komandan dari Jombang. Jadi kalau komandan itu ya nama istrinya Musa ya, ambil nama dia. Ipora. Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu kesatuan di dalam Kristus. Apa temanya? Ya, satu kesatuan di dalam Kristus. Jadi bahasa Inggrisnya unity in Christ. Jadi kita sekalipun banyak anggota, ini bermacam-macam ya. Dari jenis kelaminnya ya, ada perempuan, ya, ada laki-laki, ya, ada yang umurnya di atas gocap, ada yang di bawah gocap. Nah ini macam-macam kan. Tapi kita satu di dalam Kristus. Ya, macam-macam banyak anggota, tapi kita satu. Nah di dalam Kristus disebut area Bintaro, betul? Iya, jadi kita satu Abalok area Bintaro. Jadi nggak ada yang lain selain Engkau Yesus. Jadi saudara, banyak anggota satu tubuh itu disebut gereja atau disebut juga jemaat. Jadi satu tubuh banyak anggota itu disebut siapa itu gereja? Siapa itu gereja? Jawabnya saya. Siapa itu gereja? Jadi gereja itu saudara, bukan gedung. Banyak orang berpikir gedung. Kalau ditanya hari Minggu, Bu Meli mau kemana Bu Meli? Mau ke gereja. Nah, gereja mau ke gereja gimana sih? Kelihatannya benar jawabannya. Mau ibadah. Gereja itu kita ini biar paham saudara. Oh, saya gereja itu saya. Ya, kita itu gereja. Ya kalau kumpul rame-rame disebutnya jemaat. Persekutuan jemaat. Jadi disebut gereja. Nah, metafora gereja, tahu metafora itu gambaran atau analogi. Gereja itu ada 3, banyak sih sebenarnya, tapi garis besarnya 3 aja. Gereja disebut keluarga Allah. Jadi gereja disebut keluarga Allah. Jadi kalau kita gereja itu kita keluarga. Nah, gimana ayatnya Pak Rudi? Nah, nanti Kahin coba Kahin baca ayatnya. Kalau gereja itu keluarga, kita baca dari Efesus 2 ayat yang ke-9. Ya, nggak apa-apa bukan itu. Ya, Kahin coba tolong. 19 kalau nggak salah. Dengar baik-baik. Efesus 2 ayat 19. Nah, jadi saudara itu anggota-anggota keluarga. Nah, kita itu keluarga. Jadi gereja itu keluarga Allah. Makanya hubungan yang kita bangun hubungan keluarga, bukan hubungan pertemanan, bukan hubungan persahabatan. Hubungan apa? Nah, hubungan yang paling dekat, yang paling berkualitas itu hubungan keluarga. Nah, keluarga itu kan bapak, ibu, ya, anak. Paling dekat kan hubungannya. Tapi bisa juga anak sama bapak nggak dekat, bisa nggak? Ada nggak? Ada. Anak sama ibu nggak dekat, ada nggak? Ada. Tapi gambarannya hubungan yang paling dekat itu hubungan keluarga. Jadi gereja yang kita bangun sama-sama ini
harus dibangun hubungan keluarga, karena gereja itu adalah keluarga Allah. Coba bilang sama sebelahnya, kamu keluarga saya, keluarga Allah. Keluarga saya kamu, keluarganya Allah, kita sama-sama. Nah itu yang pertama, gereja itu disebut sebagai keluarga Allah. Yang kedua, gereja disebut juga tubuh Kristus. Ya, gereja itu disebut tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu banyak anggota satu tubuh. Nah anggotanya siapa? Bilang saya. Anggotanya siapa? Nah, saudara, anggota tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Kita semua tubuhnya. Yang ketiga, gereja itu juga digambarkan, dianalogikan sebagai rumah Tuhan. Jadi gereja itu rumah Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan, bukan gedung. Gereja itu siapa? Saya. Bilangnya gereja siapa? Saya. Nah, supaya rema saudara ngerti, gereja saya. Tuhan tinggal di dalam hidup saya. Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Nah, ini harus dapat dulu saudara. Oh, jadi gereja, Tuhan itu tidak tinggal diam di dalam kuil-kuil atau bangunan-bangunan buatan tangan manusia. Dia akan tinggal di situ. Dia tinggal di dalam hidup orang percaya. Siapa orang percaya? Nah, nangkep ya udah ya. Jadi saudara gereja, saudara orang percaya, tempat tinggal Tuhan. Makanya kalau kita jadi orang Kristen, jangan khawatir lagi, jangan hidup ketakutan lagi, jangan gelisah lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di dalam hidup. Ya, orang presiden aja ada pas pampres loh. Orang-orang kaya yang rumahnya memang ada satpamnya. Oh, kita mah lebih dari itu, betul nggak? Kita mah Tuhan langsung. Ya hidup dalam hidup kita. Makanya kalau orang Kristen masih khawatir juga, disebut apa? Payah. Bilang, kamu kalau masih khawatir payah. Iya, payah, masih khawatir. Tapi kalau orang khawatir, orang Kristen khawatir, artinya dia nggak percaya sama Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan hidup di dalam hidup dia, betul nggak? Iya dong. Kalau khawatir, payah. Kenapa orang khawatir? Khawatir itu kalau di dalamnya dosa, saudara. Jadi pikir dosa itu hanya di perbuatan, yang khawatir itu dosa. Kenapa? Dosanya apa saya nggak perbuat? Emang dosa itu cuma perbuatan aja? Orang kita iri dengki aja nggak diperbuat sama orang dosa. Berpikir jahat sama orang dosa nggak? Dosa nggak diperbuat kan? Sama, khawatir juga nggak diperbuat, tapi kan ada di perasaan kita, ada di pikiran kita. Khawatir disebut dosa karena kita nggak mempercayai Tuhan. Saya kasih contoh, Bu Poni, dia nggak percaya sama Ko Ahim. Dosa nggak tuh Poni? Dosa. Seorang suami ini dia nggak percaya. Nah, sama loh kita sama Tuhan juga. Tuhan ada di dalam hidup kita masih kuat ya. Nah, jadi jangan khawatir lagi. Soal makan aja masih khawatir, soal minum khawatir. Kan Alkitab tulis, ya jangan kamu khawatir soal apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu jangan. Tuhan bilang jangan. Kalau jangan berarti nggak boleh dong. Boleh khawatir apa enggak? Enggak. Orang bilang jangan. Jangan, kita masih khawatir juga. Jangan kamu khawatir, nggak boleh. Nggak boleh khawatir. Saya percaya Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang ada di dalam hidup saya itu lebih dahsyat. Nah, tinggal masalahnya kita punya kesabaran enggak? Seperti buah roh kan ada sabar, ya kan? Kita bisa ada penguasaan diri enggak, ya kan? Kadang-kadang kita udah tahu Tuhan yang bela kita, tapi kita enggak
punya penguasaan diri, betul nggak? Kita nggak punya kesetiaan. Jadi itu sudah. Ya. Yang ketiga, gereja disebut juga rumah Tuhan, tempat tinggalnya. Iya, jadi saudara, tempat tinggal Tuhan. Ya, kalau di dalam 2 Korintus 6 ayat 16, jadi Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita. Kata di tengah-tengah kita artinya bicara komunitas nih, ya kan? Kita komunitas itu kan komunitas, betul ya? Nah, Tuhan mau tinggal di tengah-tengah komunitas kita. Jangan sampai kita bangun komunitas nggak ada Tuhan di tengah-tengahnya, sia-sia, betul nggak saudara? Iya dong, kita mau bangun sesuatu. Misalkan ya, Meli mau bangun arisan bintang. Yang siapa isinya? Ya namanya ketuanya Bu Meli, berarti isinya ibu-ibu semua dong. Nah, kalau arisan nggak ada Tuhan di tengahnya, arisan yang ada Tuhan itu 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Baru Tuhan ada di dalamnya, Dia hadir di dalamnya. Nah, jadi itu saudara, ya, satu kesatuan di dalam Kristus itu disebut gereja atau jemaat. Metaforanya ada 3. Ya, ingat, keluarga Allah. Yang kedua tubuh. Yang ketiga rumah. Banyak yang lain juga sebenarnya, kayak mempelai, wanita. Ya, tapi kita fokus saja 3 hal. Ya, jadi banyak anggota tapi satu tubuh. Ya, kita baca ayat ini sama-sama dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu. Demikian pula Kristus, dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak satu tubuh, banyak anggota. Ya. Jadi banyak anggota satu tubuh. Bisa dibalik, satu tubuh banyak anggota satu tubuh. Nah, kita dipersatukan dengan 3 hal yang mempersatukan kita. Kenapa kita ada di tempat ini sama-sama? Kenapa? Pertanyaan, saya ada di Komsel area Bintaro. Saudara pernah nanya itu enggak? Oh, saya karena ada di Bintaro, karena saya tinggalnya di Bintaro. Bukan itu alasannya, saudara. Ya, ada enggak yang komunitasnya di area Bintaro tapi tinggalnya nggak di Bintaro? Tuh, ibu apa namanya? Boru apa? Boru Nenggolan. Kalau orang Batak sebutnya kue bolu. Nenggolan. Tinggal di mana ibu Nenggolan? Oh, Cipondo. Kan itu bukannya area Bintaro. Artinya bukan karena area tinggal di situ dalam komunitas. Ya, memang yang biasanya lebih dekat, lebih enak gitu. Ya nggak pakai ongkos, Pak Hasim nggak perlu nganter-nganterin kalau dekat ya. Kalau jauh kan antar jemput. Udah oma lagi Parudi mau masuk mobilnya nggak bisa digendong. Jadi dia kayak Mbak Suri gendong kemana-mana. Kita dipersatukan itu yang pertama. Ada 3, dengar baik-baik. Kita dipersatukan menjadi tubuh Kristus yang pertama karena Roh Kudus. Jadi kita dipersatukan ini menjadi satu komunitas, menjadi tubuh Kristus karena Roh Kudus yang mempersatukan kita. Coba tadi ayatnya tadi, coba perhatikan. Balik lagi yang tadi, slide yang tadi. Jangan pindah dulu. Nah, ya.
Di sini baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, baik itu Buddha maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari Roh satu Roh Kudus. Jadi dibaptis, saudara, itu artinya dimasukkan ke dalam. Jadi kalau orang dibaptis dimasukkan ke dalam, kemana? Dalam apa? Dalam apa? Dalam kolam. Iya benar, kalau dibaptisnya di kolam. Jadi kalau kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam Kristus, sehingga kita disebut tubuhnya Kristus. Jadi orang Kristen itu harus dibaptis. Kalau dia belum dibaptis nggak bisa disebut orang Kristen. Ada orang, udah saya pokoknya percaya, nggak perlu dibaptis, nggak usah dibaptis. Nah, itu anggota tubuh Kristus apa bukan? Bukan. Kalau dia percaya harus dibaptis, karena dibaptis itu perintah Tuhan, bukan perintah pendeta, bukan perintah PA, bukan. Baptis itu perintah siapa? Di mana ayatnya? Matius 28. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis, suruh baptislah. Bahasa Indonesia itu kalau pakai lah itu perintah. Baptislah, pergilah. Jadi yang pertama kita pergi, ngapain pergi? Memberitakan Injil, betul? Nanti kalau ada orang percaya baru baptis. Jadi kalau belum percaya jangan dibaptis dulu. Nah, harus percaya dulu. Jadi cuma gara-gara mau nikah belum percaya, udah baptisnya lalupin. Enggak, dia harus percaya dulu. Kalau dia udah percaya baru baptis. Udah habis dibaptis diapain? Diajar. Kalau nggak diajar balik lagi dia, betul nggak? Ayatnya bunyinya gitu. Jangan dibalik, ajar dulu setahun 2 tahun, keburu hilang orang. Entar kalau belum setahun diajarnya baru baptis, enggak. Baca ayatnya, baptis dulu baru diajar. Ajarlah, dia bilang. Makanya perhatikan firman Tuhan. Jadi ada berdebat di antara PA kita. Ada yang bilang jangan dibaptis dulu, Pak. Kenapa? Hidupnya belum benar. Kita tanya, emang tuh udah benar? Jadi nungguin orang tuh benar dulu, kudus dulu, suci dulu baru dibaptis. Enggak begitu, ayatnya enggak ada begitu. Percaya, betul nggak? Percaya, dia udah percaya. Saya percaya Yesus Tuhan. Baptis. Dari mana dia bisa percaya? Ya kita beritakan, betul nggak? Karena kita beritakan karena kita bersaksi. Maka kita semua disebut saksi Kristus. Ya, yang pertama tadi balik lagi slide-nya. Yang pertama kita diperhatikan oleh apa? Roh Kudus. Yang kedua oleh kasih. Jadi kita ini satu ini, menyatu ini, bisa sama-sama itu karena kasih. Ya, Kolose 3 ayat 14. Kasih itu yang menyatukan kita. Coba. Siapa yang bisa buka? Kartono, ada ayatnya. Buka Kolose 3 ayat 14. Coba bunyinya apa? Ayo. Itu Telma bukan itu? Oh masih ada Telma. Saya pikir masih di Jogja. Kolose 3 ayat 14. Iya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oh, jadi kita diikat, dipersatukan oleh apa? Kasih. Makanya kita harus membangun hubungannya juga, dasarnya harus kasih. Itu yang bisa mengikat kita satu dengan yang lain. Ya, kalau orang bikin bangunan itu buat tembok harus ada semennya, harus ada pasirnya, harus ada airnya, betul nggak? Itu pengikat, mempersatukan batu dengan batu yang lain. Begitu.
Yang ketiga, kita dipersatukan oleh visi dan jadi saudara, visi itu apa? Tujuan. Kenapa kita bersatu, menjadi satu dalam tubuh Kristus? Karena kita punya tujuan yang sama. Coba kalau tujuannya beda, nggak mungkin saudara ada di sini, betul nggak saudara? Yang satu tujuannya ke timur, yang satu ke barat, nggak ketemu kan? Nah, berarti beda visi, makanya nggak bisa nyatu. Nah, jadi kita dipersatukan juga dengan visi misi, juga dengan nilai-nilai yang sama. Ya, nah, coba lanjut. Slide-nya lanjut. Oke, ya. Perhatikan gambar ini. Coba, Andri, kamu ada di mana tuh? Coba perhatikan dulu semua. Komandan ada di mana? Ini kebanyakan ibu-ibu kayak di Bintaro nih. Coba cari, ayo Pak Ari, jangan tidur. Ada di mana Pak Ari di situ? Ada nggak? Nggak ada, orang di bukan foto saudara. Ya coba jangan sampai tidur lah, perhatikan. Jadi kita bisa posisinya ada di tangan, betul? Kita juga bisa ada di kaki, bisa ada di perut. Wah, ini siapa nih, kelihatan ini kayak komandan ini. Nah, ini kayak Pak Ari ini kelihatan ini. Ya. Ini posisinya di perut. Wah. Ya kan? Jadi ada di kaki, tapi kita itu satu tubuh banyak anggota. Ya contohnya ada tangan, ada kaki, ya kan? Ada wajah, ada hidung, ada mata. Kata Alkitab, kalau semua tubuh semuanya mata, di mana pendengaran? Ya kan tubuhnya semua bentuknya mata semua. Di mana pendengaran? Nah, makanya satu tubuh banyak anggota. Yang paling penting semua berfungsi. Jangan sampai saudara bilang, oh saya jadi tangan tapi nggak kerja. Oh saya jadi kaki tapi nggak mau jalan. Lupa dong. Nah, jadi ini. Nah, konsep kesatuan tubuh Kristus ya. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai kepala. Nih konsepnya nih dalam teologi. Konsep kesatuan tubuh Kristus. Yesus jadi kepala. Apa artinya kepala? Kepala itu pemimpin. Jadi pemimpinnya tubuh Kristus itu ya Kristus itu sendiri. Pemimpinnya gereja tertinggi, gembala tertinggi ya Tuhan ya. Yesus dia kepala. Yang berdaulat, dia pengendali. Makanya kepala. Manusia kan pengendalinya di otaknya, di kepalanya. Betul? Dia pengendali kita. Ini konsepnya. Ya, orang percaya. Siapa orang percaya? Jangan ngantuk. Siapa orang percaya? Nah, orang percaya sebagai tubuhnya. Kita semua tubuhnya, cuman beda-beda. Tubuhnya itu ada tangan, betul? Ada kaki, ada perut, kampung tengah nih. Sebut kampung tengah nih. Bentar lagi teriak di kampung tengah, ya. Nah, ada kaki, semua ada hidung, ada mata, ada telinga. Itu semua disebut tubuh. Tentu punya fungsi yang beda-beda. Ya. Nah, yang paling penting tubuh Kristus harus yang pertama saling terkait, saudara. Kalau nggak ada kaitannya bagaimana? Perhatikan nih, ya. Kita saling terkait oleh kenapa? Sel-sel, betul? Saraf-saraf. Kalau kita pakai analogi tubuh kita, apalagi tulang. Tulang, yang punya tulang tuh orang Batak doang. Kita nggak punya. Betul ya, Bu Negolan, orang Batak mah punya tulang. Cuman nggak tahu dimakan nggak tuh tulang. Ya, apalagi darah, sendi-sendi yang buat kita terkait. Coba perhatikan, tulang sama tulang yang mengaitkan apa sendi. Ya, dari kepala kita sampai kaki kita, saraf-saraf itu ada, sel-sel ada. Jadi semuanya saling terkait satu dengan yang lain. Kalau nggak terkait, ada masalah. Betul apa? Benar? Benar, kalau nggak terkait
ibu-ibu, waduh, udah tua. Ini kaki ini apa namanya, udah rengkot. Iya kan, waduh, pengapuran. Nah, tapi Pak Ari belum pengapuran kan? Kegulaan? Pengapuran, waduh, pengapuran sakit dengkulnya, bermasalah. Ya, dioperasi akhirnya. Ya, diganti lagi. Jadi seperti itu. Kalau ada masalah, makanya kalau ada masalah, tubuh Kristus harus diselesaikan. Masalah pasti ada nggak? Pasti. Ada, bohong. Kalau nggak ada, coba Ibu Ari, Ibu Ari. Iya, namanya Ayun, tapi kan suaminya Pak Ari kan? Ini disebut Ibu. Saya juga tahu namanya Ayun. Saya kenal dia dari tahun 45. Iya kan? Jadi terkait nggak sama Pak Ari? Terkait. Iya. Kita semua harus saling terkait. Kalau nggak terkait, itu bukan tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus selalu terkait. Yang kedua, berfungsi. Kita semua harus berfungsi. Jangan ada yang tidur. Ya, jangan ada yang tidur. Dah, ibu itu di baju merah nggak tidur lagi baca doa dia. Dia orang ketawa terus dibilang tidur. Dia ketawa terus. Memang dia mandangnya ke bawah. Dia takut mandang saya. Jadi kan gitu. Ini kan nggak ngantuk kan ini kan? Seru kan? Coba kalau yang ngantuk tidur semua aja. Jadi kita semua harus berfungsi sesuai karunia-Nya. Kita semua satu tubuh, tapi kita beda-beda karunia, beda-beda fungsinya juga. Contohnya tangan sama kaki, sama kita juga disebut anggota tubuh, tapi kita punya fungsi yang beda. Kaki buat jalan, betul nggak? Tangan buat kerja, tuh. Sama-sama tubuh, tapi berfungsi. Semua harus berfungsi. Kalau nggak fungsi pasti ada masalah. Tubuh kalau nggak fungsi pasti ada masalah. Contoh kena fiansi, bener nggak? Kena sebelah, ya kan? Nah, ada yang tangannya begini aja, mohon maaf kalau ada yang di sini begini, ini kasih contoh aja. Tangannya nggak bisa diperintah sama otak. Kenapa? Ada masalah. Dan tadi kata Pak Hakim kena stroke itu. Jadi suruh lurus aja nggak bisa, maunya begini aja. Ya kan? Diperintah apa? Ambil air, nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa, suruh ambil air, nggak bisa. Dia begini aja. Nah, ada masalah. Masalahnya apa? Kena stroke. Coba kalian juga di komunitas diminta sama PA-nya, besok jangan lupa ya kamu jadi WA ya. Nggak mau pasti ada masalah. Ya masalahnya karena dia nggak biasa, betul nggak? Karena memang hatinya lagi luka, bisa juga, ya kan? Bisa juga, hatinya lagi luka, nggak mau dia, ya kan? Ada masalah aja pokoknya. Nah makanya kita harus berfungsi semuanya. Fungsinya apa? Sesuai karunia. Jangan dipaksain. Oh saya mau jadi kayak Ibu Airin. Dipanggilnya Airin apa Iren sih? Airin. Kalau Airin itu basah, karena air terus di Airin. Ya, jadi beda-beda. Jangan kita mau kayak orang lain. Jangan, karunia kita apa, talenta kita apa. Jadi jangan maksain gitu, ya kan? Bisa aja sih dipaksain, nggak maksimal. Ya, Tuhan kita kan kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai sekian. Kalau kita baca dari ayat yang paling atas. Jadi tiap tubuh Kristus anggotanya punya karunia-karunia yang berbeda. Ada 9 karunia Roh Kudus, betul? Ya, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman,
ada karunia kesembuhan, betul? Ada karunia mujizat, ada karunia berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu juga karunia. Jadi jangan dipaksain orang yang nggak dapat berbahasa roh. Nanti dia kalau bahasa roh nggak bisa dipaksa-paksain jadi bahasa malaikat. Ya, dan nggak ada kursusnya. Ada nggak lihat di jalan-jalan yang ada kumon? Ya. Apalagi kursus bahasa Jepang ada. Ada nggak saudara lihat kursus bahasa roh? Itu kalau ada berarti itu sesat gitu dia. Kenapa sesat? Menyimpang. Jadi sesat itu menyimpang dari kebenaran. Itu sesat. Nggak ada kursus bahasa roh. Dan juga kita kalau ada acara apa, ya karunia apa, jangan dipaksa. Ayo nyala, ngomong. Repot lah orang ya kan. Mau ngomong apa dia? Jadi supaya kalian ngerti sadar, bahasa itu karunia. Karunia itu artinya diberikan oleh siapa? Tuhan. Saudara, ya, karunia menafsirkan bahasa, membeda-bedakan macam-macam roh. Kita nggak tahu ini roh gelap apa roh terang yang masuk ini ya. Ada roh gelap kan, bener nggak? Ada roh jahat. Jadi ada orang punya karunia penglihatan. Nah itu dari Roh Kudus. Nah itu karunia Roh Kudus. Ada lagi Roma 12 karunia motivasi. Jadi banyak lah ya. Jadi kita harus berfungsi sesuai karunia kita. Terus yang ketiga, tubuh Kristus harus apa? Kerjasama. Jadi kalau nggak bisa kerjasama, nah ada masalah juga. Kita semua nih di Bintaro, ya, karena ini naik konsep. Semua anggota tubuh di area Bintaro, di Komsel Bintaro, entah itu komselnya Kartono, entah itu komselnya Andri, entah itu komselnya Pak Hasid, itu semua anggota tubuh Kristus dan harus bisa bekerja sama. Ini penting sekali. Kalau nggak bisa kerjasama, sekali lagi ada masalah. Harus semua kita kerjasama. Nah, kalau udah begini, kita udah ngerti paham begini, ya slide selanjutnya. Kita harus belajar nilai-nilai apa yang kita mau bangun di dalam kesatuan. Jadi kan tadi kita dipersatukan oleh Roh Kudus. Udah kan semua kita dipersatukan oleh kasih. Yang kedua, jangan lupa nih, baru aja bentar lupa. Yang ketiga, nilai. Ya, ada usia nilai. Nah ini kita mau dalemin nilai-nilai. Ya sebelum masuk ke sini ada cerita. Cerita ya saudara nanti. Jadi di dalam tubuh manusia ada 4 bersaudara tinggal dengan rukun. Bagus gak kalau rukun? Tapi suatu saat ada masalah karena satu dengan yang lain merasa dia paling penting. Ini masalah. Contohnya, siapa 4 orang itu? Yang pertama wajah, ingat. Yang pertama apa? Yang kedua tangan. Ingat yang kedua apa? Yang ketiga perut. Yang keempat, nah ini kan bersaudara semua ini. Nah suatu saat kaki ngomong, dari semuanya sayalah yang paling penting. Waduh, kira-kira kan kalau di komsel, kira-kira kita di komsel anggota kita nih ada 15. Tiba-tiba ada seorang ngomong, dari semuanya saya yang paling penting. Kira-kira gimana kamu katakan? Semua
si Mandra aja mau orang Betawi dia ya kan. Bener, sombong bener. Ya, dari begitu banyak dia ngomong saya yang paling penting. Dia bilang, kaki bilang yang saya yang paling penting. Karena kalau nggak ada saya, semua lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Wah, yang tangan kesel juga, ya kan? Kesel dia. Yang tadinya rukun-rukun loh, gara-gara satu orang nih. Yang tangan kesel juga, kaki, memang bener sih kalau gara-gara lu, kalau nggak ada lu kita nggak bisa jalan. Tapi kalau nggak ada tangan, nggak akan bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, nggak makan. Wah, ini dia repot udah nih. Wajah mulai, wajah kan keren loh saudara. Di dalam wajah ada telinga, betul? Ada hidung, ada mata, ya kan, ada mulut, ya. Waduh, dia bilang, kesel juga dia ngomong, dia bilang manusia dihargai itu kenapa? Karena wajah, gitu dia. Ya, wajah yang ganteng, wajah yang cakep. Nah kalau gua udah 70 gimana? Operasi ya ke Korea ya. Ya maksudnya orang tuh coba orang kalau nggak ada wajahnya bisa kenal nggak? Nggak bisa, ini bisa bedain ini Kartono apa Hasim ini kalau nggak ada wajahnya, ya kan? Apa Andri coba pakai topeng dah, ya kan? Pakai baju yang sama. Itu wajah, karena wajah itu bicara apa? Apa namanya? Identitas. Wah, semua saling menonjolkan siapa yang penting. Kemudian perut yang tadinya diam aja ngomong, saya yang paling penting. Kalau nggak ada saya, tewas semua yang lain. Bener loh saudara, nggak ada perut, tewas semua yang lain. Nah akhirnya saudara masing-masing kesel satu sama lain, marah. Udah, ya kaki nggak mau jalan, gitu kan? Berarti nggak mau fungsi kan? Tangan nggak mau kerja, wajah cemberut aja. Repot lu wajah cemberut aja, ngelihat orang itu cemberut aja. Yang repot apa perut? Nggak ada yang tahan, ya kan? Nggak ada yang masuk makanan, lemes. Tapi yang herannya, karena nggak makan lemes, yang lain juga jadi lemes. Benar nggak saudara? Nah makanya kita harus bisa kerjasama satu dengan yang lainnya. Jangan kita menonjolkan siapa yang paling penting, siapa yang paling berguna. Sama. Malah saudara kalau baca itu 1 Korintus 12 itu, kalau ada bagian tubuh yang kurang elok, kita yang lain bagaimana supaya jadi elok. Kalau ada yang kurang dihormati bagaimana. Jadi harus kalau bahagia satu bahagia semua. Kalau sakit satu sakit semua. Contohnya kaki, jempol kaki kita kejepit. Emang kaki doang yang sakit? Nah, semua. Nah, jadi saudara biar dapat mengerti, memahami. Seperti itulah kita di dalam Kristus. Ya, harus terkait tadi, ya kan? Harus berfungsi, harus bekerja sama. Kalau udah begitu, waduh, keluarga Allah itu, ya kita udah kalau mengenal udah pasti lebih dalam lah kalau udah begitu, ya kan? Nah, saudara, tinggal nilai-nilai apa yang mau kita dibangun di dalam kesatuan ini. Yang pertama, nilai pertama adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita jadi suami nggak bertanggung jawab, disebut suami apa? Geblek ya? Apa tahu aja. Jangan-jangan dengerin Edi Leo khotbah nih. Iya dong, kalau nggak bertanggung jawab sama aja bukan suami aja. Ibu-ibu juga kalau nggak bertanggung jawab, bukan geblek lagi, gelo. Ya, jadi semua kita di dalam tubuh Kristus harus punya tanggung jawab. Ya, semua orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, maka mereka punya tanggung jawab bersama untuk apa? Saling mendukung.
saling mendoakan dan saling. Jadi ini kita punya tanggung jawab, harus saling mendukung satu dengan yang lain, harus saling mendoakan. Coba saya tanya PKS, Pak Kato, mendoakan nggak anggota tubuh yang lain tiap pagi? Bener nih. Mendukung nggak anggotanya? Dukung dong. Kalau ada yang mau kawinan harus dukung. Iya. Iya kan? Jangan diam aja. Ya. Mau dukung nih. Dukung bukan apa katanya, yang lain juga saling bantu, saling menolong. Itu gereja namanya. Ya, harus saling dukung. Kita praktekin di area aja, di konsep kita, jangan lihat yang jauh. Di konsep kita aja praktekin. Ya, kalau kita ngelihat yang jauh nanti kita nilai orang. Kita aja praktek di area kita. Kita bangun gitu. Ya, kita bangun. Ya, jadi nilai ini, ya. Jadi kalau orang bertanggung jawab itu punya nilai. Kalau orang nggak punya tanggung jawab, nggak ada nilainya, betul nggak? Ini kita bertanggung jawab. Sekalipun anggota, kita nggak ngomongin jabatan. Di sini sebutnya anggota tubuh. Kita semua harus bertanggung jawab, siapapun. Jangan bisanya marahin PKS, jangan bisa marahin PA, marahin begini. Kita semua bertanggung. Yang kedua, nilai menghargai perbedaan. Kita berbeda kan, jelas ada tangan, ada kaki, betul nggak saudara? Ada perut, tadi ada wajah. Kita harus menghargai setiap perbedaan. Setiap kita punya kelebihan, iya. Setiap kita juga punya kekurangan, saudara. Nah ini makanya kita harus menghargai setiap anggota tubuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan semua anggota harus saling menghargai dan tidak saling menghakimi. Itu menilai, menyalahkan aja bisa. Sini salah, sini salah, udah salah diomongin, digosok, makin sih jadi gosip. Nah, masih ada gosip nggak di konsep Blitar? Jangan angkat tangan ya. Nah, tapi yang begitu harus kita buat, betul nggak? Bukan harus dibicarakan hal-hal ya yang nggak bagus, yang menilai. Itu nilai dunia. Kalau kita kan selalu saling saling menolong, saling memperhatikan, saling membangun satu dengan yang lain. Jadi sekalipun ada perbedaan di tengah-tengah kita, ada memang anggota tubuh tadi kan dijelaskan, ada tangan, ada kaki, beda-beda. Coba ya, kalau salah satu nggak fungsi kayak tadi, telinga aja nggak fungsi. Kalau telinga nggak fungsi disebut apa? Ya. Paling nggak budi, udah gigi. Repot loh kalau nggak bisa dengar. Ya kan nggak fungsi nih. Orang ngomong apa aja nggak dengar. Makanya kalau orang budak ngomongnya keras kan, kayak orang teriak-teriak kan, karena dia merasa dia nggak dengar. Bukan merasa lagi mengiyak nggak dengar. Itu kalau mata kita nggak fungsi, nggak bisa lihat. Ya, kamu orang dengerin dulu ya. Kalau matanya yang nggak fungsi, telinganya fungsi biasanya. Oh, kalau yang model begini suaranya si Andri ini gue udah tahu. Nggak ngeliat orangnya dia tahu suaranya, ya kan? Oh, ini suara komandan nih kalau model begini ya. Jadi dia lewat telinga dia. Ya. Jadi kita menghargai perbedaan, tidak saling menghakimi. Jangan, dan kita kan bukan hakim, ya kan? Jangan suka menghakimi. Firman Tuhan nggak boleh. Jangan kamu menghakimi. Jelas loh. Jadi yang nggak boleh itu jangan dipraktekin. Kebanyakan orang mempraktekinnya nggak boleh. Contoh khawatir kan nggak boleh, tapi dipraktekin
khawatir. Rasa takut dipraktek. Yang ketiga, peran setiap anggota itu punya peran fungsi, maksudnya setiap anggota tubuh Kristus mempunyai peran, mempunyai fungsi yang unik dan penting dalam tubuh Kristus. Semua anggota harus saling menghargai dan menghormati peran yang lain. Jadi harus dihargai peran yang lain. Coba kita buka atau baca lah, kalau buka ya. Siapa yang bawa Alkitab? Ibu-ibu nih, tadi ada dua. Ibu apa? Ibu Meli. Ya, ini yang kaos kuning ibu apa namanya? Ya, coba kamu buka 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. Kalau saya nggak salah, nanti ayat yang lain. 1 Korintus 12 ayat 22 apa bilangnya? Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Nah, coba gimana tuh yang paling lemah, paling dibutuhkan? Nah, kira-kira bagian anggota tubuh yang mana yang paling lemah? Tergantung masing-masing orang. Ya kan? Yang lemah itu biasanya yang kurang fungsinya. Coba lanjutin lagi ayat berikutnya. Dan kepala anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Bagus gak? Coba kamu ayat 26-nya. 26-nya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersiap. Nah, keren nggak saudara ya kan? Kalau menderita, kita menderita semua. Kalau apa tadi? Dihormati, kita bersuka cita semua. Itu keren, itu kesatuan kita. Nah, kita punya fungsi, punya peran. Nah, nanti kita harus saling menghormati itu. Ya, hormati. Kemudian yang keempat, menghindari wah ini penting, hindari ini karena kerjaan setan, perpecahan. Jadi kalau perpecahan itu mendukakan Roh Kudus. Kalau perpecahan apa? Mendukakan Roh Kudus. Sudah pernah dengar nggak? Tahu nggak ayatnya di mana? Kalau perpecahan, perselisihan itu mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Coba. Ini pemain musik naik aja. Ya, siap-siap. Iya, baca. Dan janganlah kamu mendustakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu dalam hari keselamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus bisa duka? Karena perpecahan. Kan Efesus ayat 4 itu konteksnya itu kesatuan. Ya kan? Memelihara kesatuan roh. Nah, kalau pecah itu mendukakan Roh Kudus. Katanya, bukan katanya, kata firman Tuhan, dosa yang paling besar mendukakan Roh. Jadi kita sebagai tubuh Kristus jangan sampai terjadi perpecahan, perselisihan. Jangan terjadi. Kita harus satu, ya. Pentingnya menghindari perpecahan dan perselisihan di antara anggota tubuh Kristus dengan menjaga kedamaian serta saling mengasihi. Kita bangkit berdiri.